Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Abdul Halim Tisar dengan NIM 2522020. Di sini saya akan sering mempresentasikan terkait supply chain management, yaitu dengan dulu saya mengambil dari analisis sistem rantai pasok pada UMKM Batagor Mangheri. Dan di sini daftar isi yang saya sampaikan pertama ada pendahuluan, kedua profil UMKM, dengan sistem rantai pasok UMKM tersebut, kemudian hasil kerja, permasalahan pada UMKM tersebut, rekomendasi dan kesimpulan. Pendahuluan untuk pertama di sini UMKM ini eh, UMKM kan sebagai diatur dalam undang-undang memeran peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena mampu menciptakan lapangan kerja untuk mendukung pemerataan pendapatan serta memperkuat struktur ekonomi berbasis lokal. Untuk SCM tersendiri, di sini nih SCM ini pendekatan ini merupakan sistem terpadu yang mengelola si aliran informasi, bahan dan produk secara efisien dari pemasok hingga ke konsumen akhir. Jadi ada alur-alurnya dari awal hingga akhir. Untuk penerapan SCM sendiri, ini dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi pemborosan, mempercepat siklus produksi, serta menekan biaya logistik pada si UMKM tersebut. Untuk profil UMKM-nya seperti ini. Ini adalah gambar di Maps-nya sebelah kiri. Untuk UMKM di sini sudah berdiri dari tahun 2004 dengan fokus utama di sini Batagor dengan produk unggulannya. Tapi ada variasi makanan lain yaitu siomay, cilok, dan cimol. Untuk produksi dilakukan ini secara mandiri. Ada mereka nih mempunyai tempat atau lokasi rumahan di situ tuh untuk produksi, pengolahan produk, dan yang lainnya. Untuk mereka nih kisaran buat produksi harian ini 200 sampai 300 porsi. Itu di satu cabang. Mereka tuh memiliki 5 cabang di wilayah Sleman. Nah, tetapi untuk porsi tersebut nih bisa berubah ketika permintaan konsumen di hari kerja tersebut, di hari H, ketika dijualan. Untuk saya di sini mengambil yang di belakang UII untuk lokasinya di Jalan Lanjaran. Untuk sistem rantai pasok sendiri yang pertama nih dari supplier, kemudian adanya pengadaan harian, yang dimana supplier di sini kan mereka nih mengambil bahan baku utama, itu tuh langsung ada supplier sendirinya, ada pelanggan ketika mengambil bahan baku. Jadi mereka minta bahan baku langsung dari si pelanggan tersebut, dari di situ ada pengadaan harian. Harian ini pengadaan harian ini untuk memantau stok agar memastikan kelancaran produksi karena ini mereka memproduksinya hampir setiap hari. Untuk pembelian bahan baku itu tuh mereka tuh seminggu sekali. Tapi sebelum bahan baku mereka habis, mereka tuh sudah membeli terlebih dahulu karena biar mereka tuh ada jaga-jaga ketika misalkan kalau ada permintaan banyak dari konsumen. Habis itu di penyimpanan baku sementara dari bahan yang sudah dibuat sudah diambil itu disimpan terlebih dahulu. Habis itu ada proses produksi. Nah, dari proses produksi habis itu distribusi produk ke 5 cabang atau mereka bisa melewati pemesanan, yaitu bisa by WA, tetapi mereka tidak mempunyai di online. Kemudian lanjut di analisis kerja. Analisis kerja sendiri di sini nih mengevaluasi performa sistem rantai pasok pada UMKM tersebut. Nah, untuk indikator utama ini ada lead time, ini pengadaan baku relatif cepat. Karena mereka memintanya tuh, semisal kita minta pesan pagi, nah sore ini langsung diantar oleh yang pemasok bahan baku tersebut. Kemudian frekuensi produksi ini dilakukan setiap hari, menyesuaikan dengan fluktuasi permintaan konsumen harian. Nah, untuk biaya penyimpanan ini tergolong rendah karena bahan baku ini langsung digunakan tanpa disimpan dalam jangka panjang karena mereka produksinya itu setiap hari. Untuk ketetapan waktu distribusi tergolong tinggi dikarenakan pengiriman dilakukan langsung oleh pihak UMKM tersebut tanpa menggunakan jasa pihak ketiga sehingga lebih terkontrol. Untuk kepuasan pelanggan sendiri juga tinggi karena banyak pembeli yang terus-menerus berulang-ulang membeli di wilayah tersebut. Kemudian untuk permasalahan yang di sini nih yaitu pencatatan manual via WhatsApp. Karena mereka di sini untuk pencatatan bahan baku, misal beli bahan baku, mereka tuh hanya mencatat via WhatsApp. Tidak menggunakan rekapan melalui Excel atau yang lainnya. Untuk
Yang kedua ini belum terintegrasi layanan online. Nah, mereka ini belum menggunakan platform online untuk pemesanan makanan seperti GoFood atau ShopeeFood, sehingga potensi penjualan digital belum dimanfaatkan. Untuk rekomendasi itu sendiri, saya menganjurkan untuk mulai menerapkan di kesehatan digital menggunakan aplikasi sederhana menjadi data operasional lebih rapi dan mudah dianalisis. Jadi, misalkan eh, data yang kemarin hilang itu tuh kita punya data di Excel misalkan yang kita bisa simpan. Jadi kita tidak harus mencatat atau by WhatsApp untuk layanan pemesan makanan daring seperti GoFood dan ShopeeFood ini penting agar dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Karena mereka ini sudah lama dari tahun 2004 sampai sekarang itu belum mempunyai di konsumen online. Untuk mengatasi kesempatan tenaga kerja satu meningkat karena adanya penyesuaian jumlah karyawan. Untuk kesimpulan sendiri, sistem rantai pasok pada UMKM Manggarai ini secara umum telah berjalan cukup baik. Sesuai karena usaha mikronya ini masih kecil. Pada proses bahan baku didukung oleh kerjasama yang masuk yang responsif, sementara kita proses harian adaptif terhadap perubahan permintaan pasar. Meskipun memang mereka belum mempunyai platform online, tetapi jangkauan produsen si konsumen mereka nih sangat banyak dari biasanya dari kampus, dari lembaga-lembaga ke mahasiswa, kemudian dari catering, mereka juga kadang bekerja sama dengan hal tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.